Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam video ini, kita melihat ketiga ayat terakhir di dalam pasal 17. Pasal 17 ayat 24, 25, 26. Dan bagian ini dapat diberi judul, Tuhan Yesus berdoa supaya setiap orang percaya disempurnakan, supaya mereka melihat kemuliaannya. Pasal 17 ayat 24 sampai 26. Di dalam tiga ayat ini, Tuhan Yesus meringkaskan seluruh doa ini serta seluruh tugas, misi Tuhan Yesus sebagai Dia yang diutus oleh Allah Bapa. Pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Untuk siapa Tuhan berdoa di dalam ayat ini? Walaupun dua ungkapan yang hampir sama dengan ungkapan mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, walaupun ungkapan yang hampir sama dipakai di dalam ayat 6 dan ayat 9, di situ ungkapan itu merujuk pada ke-11 murid rasul. Ya, walaupun demikian, nampaknya lebih baik memahami ungkapan mereka yang telah Kau berikan kepadaku sebagai rujukan pada semua orang percaya, ya ke-11 dan semua yang percaya kepadanya, sesuai dengan konteks ini. Jika kita berpikir bahwa semua orang percaya akan mempunyai status dan hak yang sama di dalam kerajaan Allah yang akan datang, maka doa ini rasanya aneh. Tak perlu berdoa seperti ini. Jika kita berpikir bahwa semua orang percaya punya hak yang sama, mengapa berdoa demikian? Tidak masuk akal. Tetapi, jika kita berpikir bahwa keakraban dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan yang akan datang, itu memang merupakan sebagian dari upah yang akan diterima oleh orang percaya yang rohani. Dan orang percaya yang duniawi tidak menerima upah itu, maka doa ini sangat masuk akal. Tuhan Yesus berdoa untuk kita semua, supaya kita menjadi orang percaya yang rohani, bukan yang duniawi. Orang percaya yang rohani, supaya besok di dalam kerajaannya kita menikmati upah ya keakraban dengan Dia, dan upah yang melihat, memandang kemuliaannya. Dia rindu supaya kita semua mengambil bagian, berpartisipasi di dalam kesatuan yang didoakan di dalam ayat 21, 22, 23, sehingga semua yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa, semua yang percaya, semua yang selamat, dapat melihat, dapat menikmati kemuliaannya. Dia mau supaya sebanyak mungkin orang ikut di situ. Tetapi ada syarat. Ada syarat. Selain iman, ada syarat. Yaitu bahwa semua harus dikuduskan atau dikhususkan dalam kebenarannya. Sesuai pasal 17 ayat 17, 18, 19. Dia bersukaria di dalam kasih Allah Bapa padanya. Dia bersukaria di dalam kemuliaan yang dia terima dari Allah Bapa, dan dia mau supaya semua orang akan memandang kemuliaan itu. Ya, untuk lebih banyak mengenai upah yang diceritakan di dalam firman Tuhan, bacalah kitab Wahyu. Boleh juga melihat video-video kami mengenai kitab Wahyu. Secara ringkas, kita melihat di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 bahwa bukan setiap orang percaya yang boleh dianggap pemenang, orang menang, tetapi orang menang akan menerima upah yang indah, upah-upah yang diceritakan di dalam
Wahyu pasal 21 dan 22, kita melihat bahwa orang menang akan beribadah kepadanya. Wahyu pasal 22 ayat 3 dan ayat 4. Mereka itu, orang menang, akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Di dalam pasal 14 ayat 2 dan 3, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan datang kembali, dan dia akan membawa mereka ke tempatku, dia berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di sini, di dalam doa ini ditutup dengan pernyataan bahwa dia rindu supaya kita semua mengikuti dia pada tempat itu. Ini suatu pernyataan yang indah dan cukup mudah dipahami. Dia mengasihi kita dan dia rindu supaya kita berada bersama-sama akrab dengan dia. Ya, menikmati upah-upah yang dijanjikan bagi orang menang, bagi orang percaya yang setia sampai mati. Pasal 17 ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, kita membaca ayat ini dalam bahasa Yunani, mungkin kita bingung sedikit. Karena ya diterjemahkan secara kaku ada di sini. Ya Bapa yang adil, dan dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya Bapa yang adil, dan dunia tidak mengenal Engkau. Ya Bapa yang adil, kai dunia tidak mengenal aku. Ya, ini sedikit aneh, kai ini, dan ini, karena biasanya kata kai berarti dan. Tetapi di sini rupanya kai ini ya lebih baik diterjemahkan walaupun. Ya, memang kata kai tidak selalu berarti dan. Ya, jika kata kai berarti walaupun di sini, maka ada kontras dengan apa yang berikut. Aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, ada kontras dengan apa yang berikut. Tetapi Michaels, ya dia setuju bahwa kata kai merujuk pada suatu kontras, tetapi menurut Michaels, kontras ini ada kontras dengan apa yang sudah dikatakan. Kontras pada apa yang Michaels katakan, kemungkinan bahwa dunia akan percaya dan memahami. Ya, jadi ada kesulitan dengan kata kai, kata yang sederhana, kata kai di sini. Ya, seperti dicatat oleh Michaels, kata dunia tidak mengenal engkau adalah pengulangan hampir sama dengan apa yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 10. Dunia tidak mengenalnya. Di dalam dua ayat terakhir ini, dua ayat terakhir dari doa Tuhan Yesus di pasal 17, Tuhan Yesus meringkaskan seluruh doa. Dia mengenal Allah Bapa. Dan ini dinyatakan jelas di dalam pasal 7 ayat 29, pasal 8 ayat 55, dan juga pasal 10 ayat 15. Sebaliknya juga dikatakan bahwa dunia tidak mengenal Allah di dalam Yohanes pasal 8 ayat 19, pasal 8 ayat 55, dan pasal 15 ayat 21. Di dalam doa ini, 6 kali kita membaca bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa. Dan setiap orang yang memahami ini juga lebih memahami hubungan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Juga pekerjaan Tuhan Yesus, tugas Tuhan Yesus di dunia ini. Di dalam ayat 8 kita membaca,
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihatlah kesejajaran yang ada di situ. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, sejajar dengan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam Injil Yohanes, memahami bahwa Allah Bapa telah mengutus Tuhan Yesus, itu hampir sama atau sama juga dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasal 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya, ingatlah Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Tuhan Yesus berhasil menyatakan Allah Bapa. Menyatakan nama Allah Bapa, ya menyatakan Allah Bapa. Amatilah juga Yohanes pasal 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan pekerjaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, ya termasuk menyatakan Allah Bapa. Kita juga mengamati kontras antara kedua tense, waktu di dalam bagian pertama di ayat ini. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya. Beasley Murray, Michaels, dan Mounts semua setuju bahwa janji ini bahwa dia akan memberitahukannya, menceritakan pelayanan Roh Kudus yang sebentar lagi akan mulai. Suatu pelayanan yang telah dijanjikan di dalam pasal 14 ayat 16 dan 17. Juga pasal 14 ayat 25 dan 26. Juga pasal 16 ayat 7 sampai 11. Tetapi di seluruh doa Tuhan Yesus pasal 17, pelayanan Roh Kudus hanya disebut di sini. Tujuan yang pertama dari pelayanan, ya menyatakan nama Allah Bapa kepada mereka dan juga kepada kita, adalah supaya kasih Allah ada di dalam mereka dan di dalam kita. Dia tidak hanya berkata bahwa Allah mengasihi mereka sama seperti Ia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah dikatakan di dalam ayat 23. Lebih dari itu, dia berkata bahwa kasih Allah bagi Tuhan Yesus Kristus akan berada di dalam mereka. Dengan kata lain, dia berkata bahwa mereka akan mengasihi dengan kasih ilahi itu. Tujuan yang kedua dari tugas menyatakan nama Allah Bapa adalah supaya Allah Bapa ada di dalam mereka. Karena Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa, Dia dapat berada bersama kita. Jika memang ungkapan aku akan memberitahukannya merujuk pada pelayanan Roh Kudus yang akan datang itu, maka ya rupanya ungkapan dan aku di dalam mereka menceritakan suatu hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus yang sangat akrab. Orchard meringkaskan doa Tuhan Yesus Kristus di sini dengan baik. Lihatlah tekanan pada kasih Allah di dalam doa ini dan di dalam ayat-ayat ini tadi. Para murid itu sebentar lagi akan diutus ke dalam dunia yang membenci Allah.
Mereka harus pergi penuh dengan kasih ilahi itu. Dan mereka sebaiknya pergi bukan dikuatkan dengan kuasa dunia, bukan dikuatkan dengan kekayaan dunia, bukan dikuatkan dengan tentara, bukan. Sebaliknya, mereka pergi dengan Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus. Dunia akan menganggap itu kebodohan dan kelemahan. Tetapi sebenarnya ke-11 murid itu dan kita pergi ke dalam dunia dengan hikmat yang luar biasa dan kuasa yang luar biasa.